Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Sungai dan Rawa. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari atau mengenali fungsi dan bagian-bagian bendung. Oke, jadi kurang lebih bangunannya seperti ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Budiman M. You can find me at Muhammad Agung Budiman M, atau kalian bisa menemukan saya di Instagram @muhagungbudiman_m. Yang pertama, apa itu bendung? Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Bendung bermanfaat untuk mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalui. Nah, yang kedua, apa sih perbedaan bendung dengan bendungan? Nah, untuk bendung sendiri merupakan bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak-petak sawah. Adapun bendungan merupakan bangunan yang dipergunakan sebagai penahan aliran air sungai sehingga membentuk suatu waduk dengan cadangan air. Jadi di sini kita jelas mengetahui perbedaan dari keduanya. Yang pertama untuk meningkatkan elevasi muka air, dan yang kedua dipergunakan untuk menampung debit air atau menampung sebuah aliran air sungai demi kepentingan sebuah cadangan air. Oke, yang selanjutnya mengenali bagian-bagian bangunan bendung. Oke, yang pertama ada bagian atau fungsi pengambilan. Nah, pada bangunan pengambilan ini berfungsi untuk mengelakkan air dari sungai atau sumber air lainnya dalam jumlah yang diinginkan. Penempatan bangunan pengambilan sebaiknya dibuat sedekat mungkin dengan pembilas. Nah, pembilas ini akan kita lanjut di pembahasan selanjutnya, sehingga memudahkan dalam pembersihan sedimen. Bangunan pengambilan dilengkapi dengan pintu air yang berfungsi untuk mengatur besarnya permukaan pengambilan serta pengendalian saat terjadinya banjir. Nah, itu tadi fungsi dari bangunan pengambilan. Yang selanjutnya ada dinamakan bangunan pembilas. Bangunan ini berfungsi untuk meminimalisir benda dan sedimen kasar yang terbawa masuk ke dalam saluran irigasi. Benda dan sedimen kasar akan tertampung dan mengendap pada lantai pembilas. Saat pintu pembilas dibuka, maka aliran akan terkonsentrasi pada bangunan pembilas sehingga benda dan sedimen kasar akan hanyut terbilas. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada bangunan yang disebut kantong lumpur. Bangunan ini berfungsi untuk mengendapkan sedimen halus yang terbawa masuk ke dalam saluran irigasi. Biasanya, kantong lumpur ditempatkan setelah bangunan pengambilan. Kantong lumpur dibuat lebih besar atau lebih lebar daripada saluran irigasi dengan panjang tertentu agar tercipta kecepatan aliran yang lebih lambat sehingga memberikan kesempatan kepada sedimen halus untuk mengendap. Dasar saluran kantong lumpur juga dibuat lebih rendah yang berfungsi sebagai tempat penampungan endapan sedimen halus tersebut. Pembersihan kantong lumpur dapat dilakukan dengan membuka pintu penguras kantong lumpur sehingga endapan terbuang kembali ke sungai. Dalam kondisi tidak terdapat pintu penguras kantong lumpur, maka pembersihan dilakukan dengan pengerukan, baik secara manual maupun menggunakan alat. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada bangunan perkuatan sungai. Adanya bangunan bendung yang melintang sungai akan mengubah pola aliran yang dapat menimbulkan sedimentasi maupun penggerusan pada dasar dan tepi sungai. Gerusan dapat membahayakan konstruksi bangunan sehingga diperlukan bangunan perkuatan sungai. Perlindungan terhadap gerusan di hulu tubuh bendung dapat dilakukan dengan membuat pasangan batu atau lantai beton di depan bangunan bendung. Selain pada hulu bendung, sisi hilir bendung juga rawan terhadap gerusan. Gerusan pada hilir dapat diatasi dengan membuat lapisan batu kosong atau membuat bronjong
yang ditempatkan setelah kolam olah. Oke, lanjut. Gerusan juga dapat terjadi terhadap tanggul sungai, baik di hulu maupun di hilir bendung. Perkuatan tanggul sungai dapat menggunakan bronjong, pasangan batu kosong, pasangan batu maupun beton. Dalam kondisi sungai pada hilir bendung yang lebar dan dalam dapat digunakan krip yang dibangun tegak lurus terhadap tanggul. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mendukung kinerja bangunan utama, antara lain. Yang pertama, alat ukur debit dan tinggi muka air, baik di sungai maupun di saluran. Kedua, rumah operasi pintu. Yang ketiga, peralatan komunikasi. Yang keempat, jembatan di atas bendung. Adanya jembatan akan memudahkan akses ke bagian-bagian bangunan utama. Yang kelima, instalasi mikrohidro dan tangga ikan jika diperlukan. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Pada bagian ini telah dijelaskan tadi mengenai fungsi bangunan pengambilan yang dibangun dekat bangunan pembilas. Nah, untuk bagian bendungnya sendiri seperti ini. Dan ini tadi yang dijelaskan mengenai perkuatan Sungai Hulu yang biasanya dibuat dari bronjong, tanggul, eh, tanggul yang dibuat dari bronjong dan sebagainya. Nah, di sini untuk perbuatan sungai bagian hilir dan di sini ada bangunan kantong lumpur yang dimana difungsikan tempat sedimen-sedimen halus untuk mengendap nantinya. Oke, saya rasa sekian eh, penjelasan atau materi pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang dibawakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutamanya bagi saya sendiri sebagai pribadi yang menyampaikan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.